Oke, saya ulang sekali lagi, Pak Dodi Sudrajat di sini itu tidak mengadakan acara sama sekali. Acara ini dilakukan oleh pengacara. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Peringatan 40 hari pengajian meninggalnya almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah. Ini sedianya akan dilakukan malam ini, saat ini, atau mungkin kemarin, semalam saat kalian nonton ini. Nah, ini menghadirkan banyak pertanyaan karena acara ini diadakan di 3 tempat yang berbeda. Yang pertama diadakan di rumah keluarga Bibi Andriansyah. Yang kedua diadakan oleh pengacara dari Pak Dodi Sudrajat, yaitu Bang Milano Lubis. Dan yang ketiga ini Profesor Bambang atau siapa gitu. Jadi 3 tempat yang berbeda. Dan kita akan coba lihat akan ada apa aja, karena 3 acara. Dan kita tahu selama 1 bulan lebih ini yang mendominasi trending adalah semua tentang Vanessa Angel almarhumah, Bibi Andriansyah almarhum, Gala Sky, Fuji, dan kedua kakeknya yang kita tahu akhir-akhir ini sangat-sangat menyita perhatian publik. Oke, kita langsung akan lihat apa yang akan terjadi, ada fakta apa saja. Kita lihat bahwa The King of Pentacles menunjukkan semua ini sudah siap, sudah tinggal dilakukan saat saya membuat video ini. Dan jika kalian menonton itu sudah terjadi dan ada kehebohan, ini jelas akan terjadi. Jadi dari 3 acara ini akan menimbulkan kehebohan yang tersendiri dari 3 tempat yang berbeda. Artinya saya meramalkan akan ada banyak sekali hal yang terus kemudian akan menjadi bahan, baik gorengan maupun selain gorengan apa ya kira-kira, snack seperti itu. Di antara kalian semua para netizen dari 3 acara yang akan ada malam ini di hari Senin 13 Desember 2021. Dan ini semua memang akan jadi satu hal yang niscaya pasti akan terjadi, dan kita akan lihat nanti akan ada apa saja. Kemudian kita lihat di kartu berikutnya, saya lihat ada The Ten of Wands, menunjukkan bahwa semua hal yang saat ini terjadi ini adalah satu hal yang ditunggu-tunggu baik oleh pemirsa. Dan kalau ditanya ini dilakukan oleh siapa, jadi seperti tadi kan ada Profesor Bambang tadi, kemudian Bang Milano Lubis. Nah, yang satu lagi ini berarti kan dari keluarga Bibi. Sedangkan keluarga Bibi ini kita tahu kan pasti saat ini sedang ya nggak banyak duitnya, kecuali ya sumbangan untuk gala yang memang yaitu untuk gala atau sesuatu yang bersifat benda seperti mobil dan apapun itu tadi. Sehingga kalau saya bilang ini, pertanyaannya terus kemudian dapat dari mana dananya. Nah, dananya ternyata ini dikumpulkan betul dari sumbangan dan biaya rekan-rekan sahabat artis kenalan dari Vanessa Angel dan juga Bibi Andriansyah. Dan ini memang akhirnya menjadikan sebuah acara ini terjadi dengan nantinya. Semoga ini memang lancar dan sangat lancar. Walaupun ini kayaknya biasanya kemarin tuh hujan. Semoga ini nanti akan cerah. Dan kalau saya lihat sih semua akan berjalan dengan lancar. Dan ini semua terjadi karena dukungan banyak orang yang menyayangi almarhum dan almarhumah. Tenda ini juga diberikan sumbangan juga dan hal yang lainnya yang saya lihat ini akan menjadi sebuah hal yang ya akhirnya terjadi karena banyaknya orang-orang yang menyayangi Vanessa Angel ini tadi. Terus kemudian banyak yang bertanya, jangan-jangan ada endorse di sini atau ada seseorang yang memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari terjadinya hal ini. Nah, ini tetap saja menjadi satu hal yang diragukan betul atau tidak. Tetapi seperti yang diakui oleh Pak Faisal di sini bahwa tidak ada yang namanya endorse. Karena kalau endorse biasanya juga pasti akan diliput TV, ada sebuah acara yang besar-besar dilakukan yang memang tujuannya selain mendoakan tentu saja ya mungkin publikasi dan yang lain. Dan kalau saya lihat dari acara yang dilakukan ini tadi di kediaman Faisal tidak ada acara itu tadi. Yang kita lihat total ini hanya berdoa, dan kita akan melihat bahwa ya ini kalau orang-orang percaya itu kan setelah 40 hari arwahnya itu udah tidak ada lagi di bumi. Ya tapi kembali lagi 40 hari ini budaya. Kalau saya pribadi, agama saya meyakini ya saat orang meninggal ya arwahnya tidak ada di sini tapi sudah di alam kubur. Tapi ya ini adalah satu hal yang nanti menjadi sebuah momen pengucapan doa bersama, dan mungkin ya setelah ini selesai gitu, kayak goodbye forever. Dan semoga ini akan menjadi satu acara yang memang khidmat dan menandai ya, berakhirnya semua hal yang selalu
jadi simpang siur akhir-akhir ini. Nah, nanti kita akan sama-sama melihat hal itu tadi di akhir ramalan. Dan dari 3 acara ini, ternyata saya baru tahu kalau ya yang mengadakan acara utama yang dari keluarga ini cuma dari keluarga Pak Faisal. Jadi Pak Dodi sebenarnya nggak mengadakan acara. Oke, saya ulang sekali lagi, Pak Dodi Sudrajat di sini itu tidak mengadakan acara sama sekali. Acara ini dilakukan oleh pengacara dan seseorang yang saya belum riset ini kenalannya mungkin ya, yang menjadikan bahwa ya keluarga yang mengadakan ini cuma Pak Faisal sendiri. Kalau saya salah silahkan benarkan saya di kolom komentar. Nah, dan kalau yang dilihat di sini sepertinya memang Pak Dodi ini nggak akan datang ke acara Pak Faisal. Jadi dipastikan kedua besan ini atau mantan besan ya, ada nggak sih mantan besan ini tidak akan ada di satu tempat untuk mendoakan almarhum dan almarhumah secara bersama-sama. Nah, ada tanda apa sih? Kalau saya pikir bukan tanda lagi, ini memang ketidakakuran mereka berdua ini terlihat dan semakin memuncak menuju ke 40 hari acara peringatan meninggalnya kedua orang tua Gala Sky Adriansyah ini. Nah, apakah memang dari pihak keluarga Pak Faisal sendiri terus kemudian menjadikan masalah? Kalau Pak Faisal sendiri mengatakan bahwa ya doa ini tergantung orang yang mengucapkan. Semakin banyak orang yang berdoa, otomatis ya doanya pasti akan diterima oleh Sang Maha Kuasa. Itu yang ada di benaknya. Dan beliau mencontohkan juga kalau dulu ada yang meninggal didoakan juga ada di kampung halaman dan sebagainya. Dan dia merasa tidak perlu dibesarkan polemik ini. Tetapi memang yang terus kemudian dipertanyakan oleh netizen adalah saat nanti ini terjadi di 3 tempat yang berbeda akan seperti apa. Yang kalau saya lihat ya itu tadi, kalau di rumah Pak Faisal mungkin akan lebih fokus kepada doa, dan kalau ke 2 tempat yang lain selain doa tentu saja saya pikir sih di sini memang ada sebuah seperti apa ya, ucapan selamat tinggal dan orang-orang yang berusaha untuk mengenang hal-hal yang lain selain ya mungkin doa itu sendiri yang dikirimkan. Ini sih yang saya lihat bahwa menjadikan ketiga acara ini tentu saja akan berbeda. Dan kalau kita ngomongin banyak hal, positif maupun negatif, ya yuk kita ngomongin yang positif aja lah dari ketiga acara ini tadi. Siapa saja yang akan datang? Kalau saya pikir sih di sini yang paling ramai tentu saja di acaranya Pak Faisal. Karena sahabat artis, para orang-orang yang dekat dengan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah secara personal ini pasti akan datang. Dan kita akan melihat bahwa mungkin kalau di 2 tempat yang lain ini lebih memperingati tentang ya, kalau dilihat seperti yang di acara Bang Milano ini menampilkan foto Vanessa dan para mantannya, yang saya nggak tahu apakah ada maksud tertentu dari situ yang kita bisa tarik garis merah mantan-mantannya ini siapa, terus punya kesamaan apa atau apa di situ, dan atau mungkin ya sesuatu yang kalau saya kira sih di sini ya ingin fokusnya itu lebih ke Vanessa. Nah, kalau yang di sini kan Vanessa dan Bibi. Saya pikir sih itulah perbedaan di antara 1 dan 2 acara ini yang ada di 3 tempat yang berbeda tadi. Apa saja yang akan paling disorot? Kalau saya kira sih ya balik lagi tentang Gala. Karena Gala ini nggak habis-habisnya menyita perhatian. Kasihan banget anak yang sekecil ini harus ditinggal oleh kedua orang tuanya. Sehingga nanti video Gala di acara tersebut pasti akan mau nggak mau akan kita lihat ada di YouTube sepanjang minggu, 2 minggu, bisa jadi 3 minggu ke depan. Dan ada banyak tingkah pola yang pasti orang-orang akan merasa terenyuh karena melihat Gala ini tadi di acara 40 hari yang kalau boleh saya katakan sih, kalau video sebaiknya jangan di-upload lah, karena ya kita nggak mendapatkan persetujuan dari Galanya ini tadi. Siapa tahu nanti dia saat dewasa dia sebenarnya nggak pengen di picture atau ditampakkan dengan satu kondisi yang seperti itu. Dan harapannya keluarga di sini juga mengerti dan sebaiknya ini dihindari dari ya awak media. Kalau beritanya nggak apa-apa, tapi kalau shoot dianya saya pikir sih yuk kita hargai sama-sama. Anak kecil ini sebaiknya nggak dieksploitasi dengan cara seperti ini. Dan semoga ini menjadikan perhatian untuk kita semua, tidak yaitu tadi menampilkan wajah Gala ini tadi saat acara itu tadi. Ya, tapi ini hanya pendapat saya. Mau setuju nggak setuju, silahkan komentar di bawah ini. Dan apalagi tentu saja kalau saya lihat di sini sih, nah Fuji yang kalau saya bilang ini adalah ya soulmate-nya Gala saat ini yang akan mendapat sorotan juga. Di luar apapun yang akan terjadi di sini, Gala dan Fuji ini yang pasti akan paling menyita perhatian. Dan mereka berdua tentu saja yang akan lebih banyak disorot, dan ini akan terjadi satu keharuan yang luar biasa.
mereka berdua, ya nggak mereka berdua ya, semuanya, tapi puncaknya ada di mereka berdua ini, dan perhatian semua mata ini akan menuju ke mereka berdua. Nah, di satu sisi yang lain, seperti yang kita sudah duga, kalau saya pikir sih karena sudah berlatih berulang kali dan ini pasti akan terjadi, ya video Mayang dan Chika ini nanti akan perform di situ, ini juga akan mengimbangi berita yang kalau saya pikir ini jadi kayak public sweetheart, yang satu ini kayak jadi satu hal yang orang-orang ini ya mungkin karena mereka ini memiliki pendapat yang berbeda ya. Saya nggak bilang kalau apa yang mereka lakukan ini salah ya, tapi kalau saya pikir sih harusnya jangan sekarang. Dan secara banyak sekali orang-orang yang walaupun videonya trending dan orang-orang nonton tapi banyak dislike-nya, kalau saya pikir seharusnya ini adalah sebuah pertimbangan, ya jangan di saat ini. Mungkin nanti setelah ini membuat video tentang peresmian Museum Vanessa Angel atau apapun itu, yang walaupun sekarang masih jadi kontroversial, sebaiknya tampilnya di situ kalau 40 hari. Tapi ya itu tadi, kembali lagi, ini menjadi hak semua orang melakukan apapun, dan selama semoga ini satu hal yang akan bisa diapresiasi positif karena niatnya pasti juga akan positif ya, semoga ya. Dan harapan saya sih setelah 40 hari ini semua yang kita sekarang ini, jadi The Knight of Cups itu tentang bagaimana perasaan ini tercampur aduk. Banyak hal tentang keluarga ini jadi konsumsi publik dan sangat-sangat menguras tenaga dan juga pikiran kita. Harapannya sih ini semua akan berakhir dengan baik. Kedua keluarga ini akan bersatu lagi sama seperti mereka dulu waktu ya suami istri dan masih ada keduanya. Dua-duanya harapannya untuk Gala ini akan bisa menjalani kehidupannya ke depan. Tapi saya melihat bahwa ada satu hal besar yang akan, kalau boleh saya katakan di sini, mungkin akan terkuak ya setelah 40 hari acara selamatan ini tadi. Saya tidak tahu itu apa, tapi rasanya kayak ada sesuatu besar yang akan muncul di sini, dan harapannya ini adalah sesuatu yang positif yang akan menutup semua cerita tentang hal ini tadi di sesuatu yang baik, dan semua hal yang baik ini bisa kita bawa untuk move on ya. Harapannya kita semua move on gitu loh, nggak terus ngomongin ini terus dan nggak ada selesainya. Selama 40 hari ini harapannya agar juga para mendiang ini tenang di alam sana. Semua doa untuk mereka berdua, semua doa untuk Gala dan juga Fuji. Semoga keluarganya juga, keluarga Pak Dodi dan keluarga Pak Faisal, semuanya mendapatkan hal yang mereka harapkan, inginkan yang terbaik untuk mereka dan juga saling kepada besan atau kepada saudara-saudara ini tadi, dan kepada kalian semua terutama yang selama 1 bulan lebih ini mengamati. Semoga banyak hal positif yang kalian bisa ambil, dan hal negatif yang terjadi sebaiknya jangan ditiru dan jangan dikomentari yang negatif juga, karena ya kita nggak pernah tahu saat kita ada di posisi seseorang itu tadi, bisa saja kita melakukan yang lebih buruk dibandingkan apa yang kita pikirkan. Terima kasih. Untuk kalian yang mau dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa, nanti di akhir bulan ini akan ada ramalan Trawangan 2022 akan seperti apa. Kita akan sama-sama melihat tahun depan, tahun kembar ini tadi, akan ada apa. Dan kira-kira 2 minggu ke belakang ini, di penghujung Desember 2021, akankah Indonesia ini mengalami bencana dan akan lebih banyak ceria, tawa, atau air mata? Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.